Selamat datang di zona horor, tempat di mana kegelapan memiliki cerita dan ketakutan menjadi kenyataan. Siapkan dirimu, karena di sini malam tidak pernah tenang. Di pinggiran kota ada sebuah kos yang sudah lama berdiri. Sebut saja kosan itu dengan nama Kosan Mawar. Bangunannya tampak biasa, tetapi memiliki satu keanehan, lantai 3 yang jarang dihuni. Sebagian besar penghuni memilih kamar di lantai 1 atau di lantai 2. Mereka yang pernah tinggal di lantai 3 sering pindah mendadak tanpa alasan yang jelas. Nita, seorang mahasiswa, baru saja pindah ke kota itu. Ia tertarik dengan kos tersebut karena harganya yang terjangkau. Apalagi kamar yang ditawarkan berada di lantai 3 dengan pemandangan yang indah. Saat mendaftar, pemilik kos memperingatkannya, kalau malam jangan pernah keluar dari kamar ya, dan kalau dengar suara langkah, abaikan saja. Awalnya Nita menganggapnya hanya peringatan aneh. Ia tinggal di kamar 307. Sebuah kamar yang cukup luas dengan balkon kecil. Malam pertama, semuanya terasa normal, meskipun suasana lantai 3 terasa sunyi. Hanya ada Nita di lantai itu. Namun di malam kedua, Nita mulai merasa ada yang tidak beres. Saat sedang membaca buku, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah itu terdengar berat dan lambat, bergerak maju dan mundur di depan kamarnya. Nita penasaran. Ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang intip, tapi lorong itu kosong. Ia kembali ke tempat tidur, tapi suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti seseorang menyeret sesuatu. Rasa takut mulai menguasainya, tapi ia tetap berusaha tidur. Ketika akhirnya ia tertidur, Nita mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih lusuh berdiri di lorong lantai 3. Wanita itu menatapnya dengan wajah penuh luka dan berbisik, "Kamu tidak boleh di sini. Pergi sebelum terlambat." Keesokan harinya, Nita mencoba bertanya kepada penghuni lain. Namun, setiap kali ia menyebut tentang lantai 3, mereka hanya menggelengkan kepala dan tampak enggan berbicara. Salah satu penghuni senior akhirnya memberanikan diri berkata, "Di lantai 3, dulu ada seorang penghuni perempuan yang meninggal misterius. Katanya, ia dijebak dan dikunci di kamarnya selama berminggu-minggu, sampai akhirnya dia meninggal." Malam berikutnya, rasa takut Nita semakin memuncak. Kali ini, ia mendengar suara ketukan di dinding kamar. Ketukan itu tidak berhenti, dan semakin lama terdengar semakin dekat, seperti seseorang mengetuk dari dalam tembok. Tiba-tiba, lampu kamar padam, dan di cermin kecil di sudut ruangan, Nita melihat bayangan wanita yang sama dalam mimpinya. Wanita itu menatap Nita dengan mata kosong dan berbisik, "Kamu sudah terlambat." Nita segera keluar, lari dari kamar, menuju tangga, tapi saat ia sampai di pintu keluar lantai 3, pintu itu terkunci rapat. Ia mendengar langkah kaki mendekat di belakangnya, bersama dengan suara nafas berat. Saat berbalik, wanita itu berdiri di depannya, wajahnya sangat dekat dengan Nita, hingga dia bisa merasakan dinginnya nafas makhluk itu. Pagi harinya, tubuh Nita ditemukan di lorong lantai 3, dengan mata terbuka lebar dan wajah penuh ketakutan. Pemilik kos hanya berkata pada polisi, kamar di lantai 3 memang tidak pernah membawa keberuntungan. Sejak saat itu, kamar di lantai 3 ditutup permanen. Tapi suara langkah kaki dan ketukan masih sering terdengar di malam hari. Beberapa penghuni percaya bahwa arwah di lantai 3 masih mencari korban berikutnya.
Terima kasih sudah menonton Sunnah Horor. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Pastikan kalian menyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan update dari kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah melihat ke belakang.